Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Senin 25 Oktober 2021, bersama saya Iriatun Trikurini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayatnya yang keempat. Namun saya akan membaca ayatnya yang ke-20 dan 21 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini saya beri judul harmoni. Membangun keluarga yang harmonis adalah impian semua orang. Hanya saja untuk membangunnya bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Impian yang indah, tapi kadangkala untuk menggapainya disertai dengan keluhan, tangisan, dengan tertatih-tatih, dan sebagainya. Namun demikian, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Dalam kesulitan untuk menggapai impian itu, seluruh anggota keluarga harus berusaha berjuang untuk menggapainya. Keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Umumnya, paduan suara terdiri dari 4 bagian suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Sekalipun masing-masing berbeda jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter-karakter vokal yang beragam menjadi sebuah kesatuan yang lengkap dan indah. Mereka terikat pada satu komitmen dan tujuan yang sama. Jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, akan ada banyak hal yang dapat kita petik. Dalam paduan suara, ada kebersamaan, satu warna suara, kerjasama, bersama menghadirkan keindahan, mau memberi kesempatan bagi yang lain, masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada diri kin. Masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri, sekalipun terdengar paling merdu, karena semerdu-merdunya suara seseorang akan menjadi sangat merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain dalam paduan suara. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Sekalipun mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga. Seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Seorang istri tunduk kepada suami. Seorang suami mengasihi istrinya seperti diri sendiri, dan anak menaati orang tuanya. Kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus terdapat dalam Efesus 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, relasi suami istri digambarkan seperti Yesus dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami, seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan bukan karena takut, namun karena cinta kasih dan ketaatan. Ketaatan karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, seorang suami dipanggil untuk mengasihi istri. Kadar kasih suami kepada istri sesuai standar kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada umatnya. Kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Nasihat mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri melebihi apapun. Tapi hakikatnya menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Di sini jelaslah bahwa suami istri hidup untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengasihi, merawat, dan mendidik mereka. Maka Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, belajar dari firman Tuhan, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing terikat satu dengan yang lain. Oleh karena keluarga adalah karunia Tuhan. Dalam peran yang berbeda, masing-masing mempunyai tugas pribadi untuk semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terjadi jika tidak adanya suatu pemaksaan, tetapi lebih menekankan kepada akan keberadaan dan posisi yang saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa sebagai anggota keluarga, kami masing-masing mempunyai peran yang berbeda, namun kami terikat satu sama lain dan mempunyai tugas yang sama, yaitu untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat terus berjuang mewujudkan keharmonisan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.